Indonesia saat ini, kalau kita tanya kepada orang-orang di Al-Aqsa sana atau di Palestina sana, adalah negara yang paling diharapkan saat ini. Walaupun mereka Indonesia terjauh, sehingga mereka punya istilah Al-Aqsa min Al-Aqsa. Al-Aqsa itu yang terjauh. Aqsa artinya jauh? Jauh. Oh. Al-Aqsa min Al-Aqsa. Kita adalah negara yang terjauh dari Al-Aqsa itu. Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana mereka secara kompak memboikot produk-produk yang berasal dari Israel. Tapi ada faktanya bahwa ternyata hampir semua yang kita pakai ternyata produksi sana. Gitu. Jadi perekonomian sudah sedikit banyak sudah dikuasai oleh Israel. Ya. Perusahaan yang mau bangkit, mau bagus, difunding dana dari mereka, mengkilat tuh perusahaan. Biasanya kayak begitu. Nah, itu rahasia yang sudah digambarkan dalam Al-Quran. Tapi kan negara yang lain, ya, Arab yang lain, nggak mau bergerak. Kalau pandangan alasannya apa? Mungkin begini. Jadi, illa tanfiru yu'adzibkumullahu adzaban alim. Saya jawab ya. Wa yastabil qauman ghairukum. Ini ada peperangan. Lu nggak ikut perang. Lu akan disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Atau lu jadi makhluk yang dicoret oleh Tuhan. Nggak dianggap. Kamu dianggap reject. Jadi wa yastabil qauman ghairukum. Kamu akan digantikan kaum yang baru. Harusnya orang Arab nih yang menolong itu. Tapi Allah nggak pakai lu sekarang. Badan lu nggak laku walaupun ketau gede. Duit lu nggak laku walaupun banyak. Senjata lu dianggap lembek sama Tuhan. Tentara lu juga dianggap nggak mampu. Jadi Allah nggak pakai. Jawaban yang jujur itu. Berarti akan ada kaum lain yang akan digantiin. Insya Allah. Siapa tahu di Indonesia. dunia ini banyak nih. Iya. Itu yang masuk ke situ juga nggak semuanya orang sana kan. Dan pasti ada yang masuk ke sana tanpa orang tahu. Masya Allah. Tapi nggak usah dijawab itu. Iya, nggak usah dijawab. Jawaban itu aja. Sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk perlu ada peran di sini tentunya ya kan? Dan seperti Ustaz bilang juga tadi bahwa sutradaranya udah memastikan kita akan menang. Apa yang kita lihat sekarang itu cuma skor sementara. Iya betul sekali. Masih skor sementara gitu. Ya, kalau film kan jagoan kalah dulu dikit. Bener. Mungkin di sana udah match point keadaannya. Penonton udah sarak-sarak dulu mau selebrasi gitu kan. Gitu. Tapi yang bikin permainan bilang, entar lu cuma sampai match point doang. Nah, gitu misalnya. Masa kita nggak ikutan kan? Betul. Apa strategi konkret yang mesti dijalankan? Ya berdasarkan apa yang Tuhan gambarkan, roadmap-nya di surah Al-Isra begitu jelas. Ya, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Ini dikutip dari Taurat, dan kudaku tetapkan kepada kamu, wahai Bani Israel, bahwa kamu akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi, dan seterusnya. Ini kutipan dari Taurat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini sebuah roadmap yang jelas. Nah, sayangnya memang kenapa OKI dan dunia ini kok kayaknya membiarkan genocide ini, karena memang tidak sungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan. Sebagian besar dunia ini menjadikan Gaza, Palestina sebagai komoditas politik. Nah, Tuhan itu tidak menghendaki yang kayak begini untuk mengambil keputusan. Nah, saya kira perlu ada proposal Indonesia. Proposal Indonesia yang didasari oleh pengetahuan tentang rekomendasi langit dan hasil analisis bumi. Nah, karenanya saya menggagas, Mas Ari, dan mudah-mudahan ini didengar ya oleh seluruh rakyat Indonesia dari sini. Bahwa Indonesia saat ini, kalau kita tanya kepada orang-orang di Al-Aqsa sana atau di Palestina sana, adalah negara yang paling diharapkan saat ini. Walaupun mereka Indonesia terjauh, sehingga mereka punya istilah Al-Aqsa min Al-Aqsa. Al-Aqsa itu yang terjauh. Aqsa artinya jauh? Jauh. Oh. Al-Aqsa min Al-Aqsa. Kita adalah negara yang terjauh dari Al-Aqsa itu. Tapi di sinilah yang paling diharapkan. Dan
Kenapa harus ada proposal Indonesia? Proposal Trump di masa kepemimpinan Trump yang menginginkan agar orang-orang Palestina keluar, tinggal di Sinai 4 kali lipat, nggak usah berpikir pulang. Ini yang kemudian dijanjikan dengan uang kepada dunia Arab, terjadilah normalisasi dari teorinya Trump. Kenapa kita tidak membuat proposal berdasarkan rekomendasi langit dan analisis bumi? Sekarang perang belum selesai, Israel hampir kalah, dia bikin proposal. Apa proposalnya? Sok menang. Selesai perang, Hamas harus habis, Gaza tidak akan saya serahkan pada Hamas, dan tidak pula saya serahkan kepada yang tidak mengutuk Hamas. Maksudnya dia memang pengen menempati tempat itu kan? Dia mau ambil 100%. Ya, secara konstitusional gitu. Iya. Itu proposal dia yang sebetulnya lagi kalah saat ini. Ya. Sebagian negara Arab mengatakan begini. Kalau Hamas tidak habis dan kemudian gencatan senjata, Israel berarti kalah. Itu penilaian dunia Arab dan dunia secara keseluruhan. Makanya dia nggak mau ceasefire. Iya. Dianggap kalah berarti. Dianggap kalah dia dalam hal ini. Proposal Indonesia harus kita buat. Dan kenapa harus proposal Indonesia? Karena di dunia ini yang bersatu negara dengan rakyat, yang kumpulnya lebih besar dari seluruh unjuk rasa di muka bumi ini, Indonesia. Yang kita buat ya di Monas 2 kali. Dan insya Allah proposal Indonesia ini kalau kita buat, saya kira sepakat. Usul saya, isi proposal Indonesia itu yang pertama adalah Free Palestine. Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang tidak disuarakan dalam KTT Liga Arab Islam. Nggak diomongkan tuh, iya. Cuma mengecam. Cuma mengecam. Harusnya upaya keras dari kita agar menyatakan kemerdekaan Palestina. Dan hari ini ada 15 November. Pakailah yang hijau. Karena ini ditutupi. Hamas pernah mengatakan ini lewat perwakilan di Aljazair, ya, bahwa 15 November 88 itu hari kemerdekaan Palestina. Hari ini tanggal 15 November. Proposal Indonesia juga harus menuntut bahwa ini kejahatan perang tidak sesuai dengan konstitusi kita dan ideologi kita, maka militer, panglimanya, sampai Netanyahu-nya harus dituntut di Mahkamah Internasional. Dan yang ketiga, Israel harus membayar semuanya ongkos perang ini. Mengganti semua yang rusak. Tekor itu, Sat. Iya, kerugian moral dan material yang harus dia bayar. Ini proposal kita, saya harapkan nanti kita akan diskusikan lagi. tapi unik, Sat, ya. Dalam keadaan ketika kita mengajukan itu, dia mikir, posisi logika lah, begitu kan? Iya. Berani-beraniin ngomong gitu. Pasti kan begitu kan? Ini strategi dalam peperangan selalu begitu. Campaign, war namanya. Itu selalu dimainkan. Maka Indonesia harus sungguh-sungguh juga melakukan itu. Dan saya berharap kepada Menteri Luar Negeri, kepada Presiden, kepada seluruh jajaran parlemen dan rakyat Indonesia. Kita harus bersatu. Kita menjadi negara yang paling diharapkan dan terdepan saat ini. Jadi saya kira tidak mengada-ngada kalau kita buat proposal Indonesia sebagai negara non-blok, ya, yang insya Allah didengar. Insya Allah suara kita didengar. Karena hopes dari Palestina juga berharap ke kita. Itu jelas ya, Ustaz. Kalau bilang dari akan datang pasukan dari timurnya, jangan-jangan kita ya. Amin. Ya orang-orang kecil-kecil dari timur gitu ya. Dan kalau sepertinya permintaan ini, kalau menurut saya, Ustaz, berat buat Israel. Menurut pandangan saya berat karena budget udah jauh. Iya. Kalau jangankan merdeka, ceasefire dia nggak mau. Iya. Yang ketiga apa tadi, Ustaz? Bayar. Lagi bayar. Sekarang udah lagi bangkrut-bangkrutnya ini. Ini ibaratnya si preman lagi ngambil jatah dari setiap negara. Iya. Ini Mahkamah Internasional kan. Turki sudah mengajukan itu. Berani Turki ya? Iya. Jadi apa yang saya katakan bukan mengada-ngada.
Ini kesepakatan saya kira. Ini kan suara people power. Berarti tinggal nunggu people power dalam versi delegasi. Iya. Tapi kemarin waktu di UN suaranya lebih banyak, tetap aja nggak keluar ceasefire. Itu lebih banyak tuh untuk minta ceasefire tuh. Suaranya secara voting lebih banyak. Dan lebih banyak. UN tetap nggak ngelakuin itu. Selama kita minta kepada pihak-pihak formal nggak akan berjalan. Maka people power ini yang nggak terbendung. Dan people power terbesar insya Allah dari Indonesia. Di sini Indonesia harus lebih maju karena paling diharapkan. Jadi tentunya ini dan Muslim terbesar di dunia, paling bertanggung jawab. Tidak bisa kita mundur menghadapi situasi ini. Berarti yang harus berbicara berarti presiden gitu. Seluruh komponen negara. Bismillah. Dan rakyatnya. Mudah-mudahan didengar teman-teman semuanya dan dijawab nggak dijawab oleh mereka. Ini menuliskan sesuatu di sejarah ini gitu ya. Dan itu tuntutan kita. People power dari Indonesia menuntut itu. Insya Allah dunia sepakat itu. Asal ada yang mulai sebenarnya. Iya. Kalau ada yang mulai satu, kemudian yang lain setuju, udah. Iya. Bismillah teman-teman semuanya. Ini makin lama makin seru sebenarnya nih. Apa yang tadi sekarang ini. Nah, bicara soal people power, Ustaz. Dari sisi orang yang turun dan menyuarakan Free Palestine. People power berikutnya adalah dari segi ekonomi. Bagaimana mereka secara kompak memboikot produk-produk yang berasal dari Israel. Tapi ada faktanya bahwa ternyata hampir semua yang kita pakai ternyata produksi sana. Gitu. Jadi perekonomian sudah sedikit banyak sudah dikuasai oleh Israel. Ya, perusahaan yang mau bangkit, mau bagus, di-funding dana dari mereka, mengkilat tuh perusahaan. Biasanya kayak begitu. Nah, itu rahasianya sudah digambarkan dalam Al-Quran. Gimana? Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ini untungnya kalau kita melihat peta zaman berdasarkan rekomendasi langit. Clear, Mas Ari. Bahwa setelah kali pertama mereka dibantai, Allah beri kasih kesempatan lagi kepada mereka untuk bangkit setelah mereka tobat, mereka taat, rajin ibadah lagi. Allah bilang, akan kupergilirkan kembali kamu. Ya, di surat Al-Isra nih. Coba baca ayat 4 sampai 8 ya. Itu siklusnya. Aku pergiliran kamu kembali bisa mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Aku banyakkan hartamu. Aku banyakkan anak-anak. Kan mereka hampir punah. Setelah ini mereka juga akan hampir punah setelah ini. Jadi sekarang kenapa mereka begitu kuat? Karena sekarang Allah banyakkan harta mereka, Allah banyakkan harta anak-anak mereka, keturunan mereka. Dengan dua ini, waja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kamu pasukan yang besar. Sekarang nih ya. Sekarang. Tapi kalau kamu sombong, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Nah, kali kedua kalau kamu sombong dengan kekuatan yang kuberikan kepadamu, harta, anak, sehingga kamu punya pasukan. Jadi kalau pengen punya laskar harus punya dua. Ya, militer kuat harus punya dua. Ya punya duit, punya harta yang banyak. Oh, duit. Iya, ongkos perang itu mahal. Oh, saya pikir dua yang lain. Ya, nah itu juga. Jadi supaya kalau perlu istrinya beberapa di Gaza kan gitu, istrinya banyak, kemudian anaknya kembar-kembar, lahir kembar semua. Kapitalisasi ya. Iya, kita bicara perang ya. Perang. Jangan salah fokus perang. Ini lagi perang nih situasinya. Nah, inilah yang menjadi modal. Jadi kalau kita boykot, itu tepat menurut Al-Quran. Apa gitu? Pengaruh? Ya iyalah, kita hajar dulu ekonominya. Kalau ekonomi dia hancur, dia nggak punya biaya untuk membiayai tentaranya, maka pasukannya pun lemah. Nggak ada bensinnya. Iya. Jadi boykot ini perintah dalam Al-Quran. Gimana tadi bunyinya? Wa tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin. Ya. Kemudian kami pergilirkan kembali kamu, bisa mengalahkan mereka. Aku banyakkan hartamu. Tapi kalau mereka sombong, berarti ya Allah kasih isyarat nih. Hajar harta mereka yang Tuhan izinkan. Dan keturunannya? Iya, dan keturunannya harus dibantai. Tapi mulainya dari hartanya. Nah, kita dari Indonesia boykot itu. Ya, tapi kan kasihan pegawai-pegawai, Ustaz. Ya Allah. Begini, gini. Lu bicara ayam goreng nih. Bicara ayam goreng gitu kan. Sama kopi gitu kan.
sebelumnya tuh ayam goreng mak lu, tetangga lu tuh enak-enak gara-gara dia datang jadi mati semua. Iya, benar-benar. Betul nggak? Begitu juga dulu, warung kopi kita nih enak semua. Gara-gara dia mati ini warung kopi ini semua nih. Warung kopi kita harus jadi kayak punya dia baru bisa. Kalau dia pakai kopi kita juga. Iya, benar-benar. Gimana sih alasan lo? Iya, benar-benar. Jadi ini justru membangkitkan semangat kita berekonomi dan mandiri. Kesempatan baru ya? Iya, supaya pemilik franchise juga jangan gitu-gitu mulu. Ayo dong transfer knowledge. Ya, bangkit. Arab aja bisa, masih Indonesia nggak bisa. Pasar di KFC kan di Arab tuh rame, tapi nggak kalah rame dong. Al-Tazaj, Al-Baik, ya. Itu posisi dia aja tuh kalau di Mekah begitu. Tapi McD nggak gitu-gitu banget. Iya. Ya. Jadi seolah-olah malah sekarang, agar supaya bisnis mereka bisa berjalan lancar, mereka jadi malu bertempelan dengan brand Israel. Ya. Mereka malu ketika berafiliasi dengan brand-brand Israel. Berarti kan misalnya, ya sekarang yang ada afiliasi sama Israel kan seperti kena bully gitu kan, nggak dibeli gitu. Sekarang kalau bisa bagaimana caranya bisa keluar nih dari apa namanya brand ini nempel di image kita gitu kan. Iya. Yang dulu dibanggakan, sekarang jadi malu. Apakah ini awalnya juga saat suatu nanti semua akan membenci mereka dan sampai goa-goa juga akan apa namanya kerikil-kerikil akan bilang. Apakah ini awalnya awal mulanya kebencian itu ada terhadap mereka gitu? Ya secara simbolik kan dalam hadis Nabi SAW, batu dan pohon akan bicara, wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Yang dipanggil Muslim, ya, wahai Muslim ada Yahudi di belakangku, ya, atau di hadis itu, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku. Ya nanti bahkan manusia yang hatinya sekeras batu pun akan ngomong, nih dia Yahudi nih, lu bunuh aja nih Jesuit nih. Atau makhluk kayak pohon gitu, nggak pakai akal, hidupnya cari makan aja, mager-mager ini. Satu saat pun dia akan bilang, nih ada Yahudi di belakangku. Saking menjengkelkan makhluk yang satu ini. Akan terjadi itu. Tetapi itu semua dimulai dengan boykot. Karena kekuatan mereka Allah sudah bocorkan, wa amdadnakum bi amwal. Kami akan pergilirkan dan kuatkan kamu dengan harta. Aku bantu kamu. Nah sekarang, karena mereka telah melakukan kesombongan, Allah pakai tangan kita, rontokkan ekonomi mereka. Jadi Anda melakukan boykot. Ya, itu berarti Anda sedang menjalankan misi ini. Nah kemudian, gimana nih YouTube? Gimana kan produk mereka juga. Atau Facebook. Sosmed lah. Sosmed mereka. Bayangkan gini, ibu-ibu nih, buat ibu-ibu nih terutama sama anak nih, anak gadis mau diperkosa, gitu kan? Dia pakai pisau, lo nggak pakai pisau mau tarung sama dia, gimana caranya supaya bisa bunuh dia? Ya ambillah pisau dia, pakai buat tusuk dia. Iya benar juga. Ya. Atau ketika lagi begitu keadaannya ada pistol geletak. Iya. Ah jangan buatan dia, nggak dipakai. Kan bodoh. Iya. Ya ambil lah. Iya. Urgency, ya kan? Iya, pakai. Saya nggak mengharamkan makan McD. Kalau lo nanti sakit daripada mati, makan McD. It's okay. Tapi kamu udah punya ideologi, kamu udah punya cara. Pandang bagaimana memakan, bagaimana mengkonsumsi. Nggak apa-apa dalam kondisi darurat yang haram menjadi hal. Tapi jangan jadikan itu sebagai lifestyle. Masa TK Islam ulang tahunannya di McD. Kan kayak kehilangan percaya diri dong. Identitas kita hilang. Iya, benar-benar. Ya harusnya bangga dengan produk dalam negeri. Ini yang membuat kita semakin kuat. Ya, apalagi untuk para produk sosial media ini, mereka juga nggak malu menggunakan teknologi yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim. Iya. Al-Hawarizmi kan? Iya. Ada internet, ada YouTube, ada Ibnu Haytham yang menciptakan optik. Jadi mereka aja pakai teknologi yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim, masa kita? Ya contoh lo pergi ke Cina nggak pakai WA kan, lo udah pakai aplikasi dia. Iya. Ya, Turki negara dia pakai juga aplikasi sendiri untuk pemerintahan mereka. Bisa kita lakukan, gara-gara nggak mau kreatif aja. Ya, bahwa kita bisa punya WA sendiri versi Indonesia. Kita anak-anak bangsa banyak bisa buat. Sebenarnya ini kita lagi dipaksa untuk melek. Ya? Nah, gitu kira-kira. Jadi selama ini ternyata kita itu ilmu muamalah kita kurang berarti. Iya. Atau ilmu kepengusahaan kita kurang ternyata.
ternyata kita dibikin bergantung gitu. Nah, sekarang momen nih, Gaza membangkitkan peradaban baru di dunia. Nanti sistem ribawi lawan. Yang 5F itu food, fashion, fun, film, finance. Ganti semua. Jadi Mas Ari bikin lagi produksi-produksi. Ya kayak film-film Turki kan keren-keren itu. Ngapain lu nonton punya Netflix, Hollywood. Ya. Sekarang sih udah bikin animasi. Jadi proses gantiin Disney. Itu terus kembangkan. Terus kembangkan dan ini momen yang tepat. Turki udah bisa kok bikin Netflix sendiri namanya Tabii. Filmnya keren-keren. Tentang Islam, tentang sejarah, tentang budaya. Iya. Nggak bisa dipaksa gitu. Maksudnya nggak bisa dipuntir sama mereka atau didikte sama mereka, nggak bisa kan? Iya. Di Gaza kenapa lahir anak kayak begitu? Baleho-baleho di jalan. Itu GGS. Apa tuh? Ganteng-ganteng syahid. Wih. Oh jadi idolanya itu malah? Itu, nggak kayak kita kan. Siapa? Thor. Siapa namanya? Iron Man. Iron Woman. Itu kan fiktif. Anak-anak Gaza itu hidup bersama tokoh superhero-nya hari-hari. Kelihatan. Yang nyata. Nyata. Lu mau lihat aslinya Thor ada di situ gitu. Ketika Thor adalah thorium yang ledakannya hebat, mereka sudah lakukan itu di sana. Bukan lagi fiktif. Anda mau lihat Iron Man, yang asli itu hati mereka lebih hebat dari besi. Iron Man sesungguhnya ada di situ. Jadi mereka punya Iron Dome, mereka punya Iron Iman gitu. Iya. Masya Allah. Lebih daripada Iron Man di sana itu. Kekuatan mereka karena kekuatan langit yang turun di situ. Real gitu. Dan harusnya kan film-film itu yang kita banggakan. Betul. Ya jangan film-film mereka yang fiktif. Film-film Israel yang menipu kita. Ini sih sebetulnya yang saya sebut sedang bangkit peradaban baru. Suka atau tidak suka. Kita lagi dipaksa melek apa yang bisa kita berselancar dengan keadaan ini gitu. Ya sama kayak kita lagi podcast gini kan gara-gara COVID. Siapa yang memaksa ini semua? Kekuatan Tuhan. Ya lewat virus COVID-19 itu. Ya. Bahwa sekarang yang terjadi di sana kan merubah zaman, Mas Ari. Waktu sebelumnya, sebelum ada kejadian ini, apaan saya potong. Kita kalau temanya Palestina, algoritmanya nunduk. Nggak ada yang nonton, nggak bisa kesebar. Tulisan Palestina harus disensor. Sekarang pun masih kita coba samarkan juga. Soalnya mereka punya algoritma itu. Tapi sekarang justru orang banyak kepingin tahu mengenai edukasi apa di balik Palestina ini. Ada juga mungkin public figure atau juga influencer yang malu-malu gitu, Ustaz. Mungkin dia nggak paham deh, Mas Ari. Perang itu bukan cuma di dalam Gaza, Mas Ari. Perang di luar Gaza ini nggak kalah sengitnya. Lu aja nggak update. Sekarang berbondong-bondong orang tertarik dengan Islam. Tertarik dengan Quran. Mereka pikir memproduksi senjata, mereka bisa memproduksi keberanian. Itu dari mana sih mereka?